Selamat datang di video pembelajaran untuk mata kuliah Information Security Assurance bersama saya Miftah ya. Untuk video pembelajaran ini adalah temanya Reconnaissance and Footprinting. Nah, jadi pada video pembelajaran ini adalah ya memahami satu teknik awal ya yang sering dilakukan oleh si attacker untuk mengumpulkan informasi sebanyak mungkin. Ya. Karena pada tahap awal ini ya, itu menentukan keberhasilan dari seorang attacker. Nah, attacker ini mungkin aja adalah sebuah white hat ya. Jadi memang untuk penetration testing ya, untuk tes apakah sistem tersebut aman atau tidak. Nah, si attacker ini atau security tester ini itu akan mengumpulkan informasi awal ya terhadap target. Misalkan Pak Miftah itu kerja di mana, kemudian datang ke kantor jam berapa. Nah, laptop yang digunakan Pak Miftah apa, operating system yang digunakan apa, kemudian jaringan yang digunakan ketika kerja itu apa. Nah, itu dikumpulkan sebanyak mungkin oleh seorang attacker atau security tester. Nah, di banyak kasus itu mereka itu tidak mengumpulkan informasi secara langsung. Nah, artinya apa? Artinya itu adalah ini, teman-teman. Jadi reconnaissance itu adalah mendapatkan informasi sebanyak mungkin ya pada jaringan. Nah, dua cara ini, aktif dan pasif, itu sering digunakan. Nah, aktif ini adalah mengumpulkan informasi dengan interaksi. Jadi misalkan teman-teman tanya ke saya langsung, Pak Miftah rumahnya di mana? Pak Miftah laptopnya apa? Pak Miftah operating sistemnya apa? Nah, itu adalah direct. Ya, jadi menanyai secara langsung si target. Ya. Kalau pasif ya, tanpa interaksi. Jadi misalkan teman-teman stalking saya, kepo saya, ya, kemudian mencari kira-kira operating sistemnya Pak Miftah apa ya? Oh, ternyata ketika Pak Miftah ngajar itu pakai laptop X. Kemungkinan adalah operating sistemnya Windows atau Linux. Nah, misalkan seperti jadi kita mengumpulkan informasi itu tanpa interaksi, itulah pasif. Nah, pada pasif ini ya, yang tanpa interaksi dengan sistem itu bisa dilakukan banyak cara, teman-teman. Yang pertama ada wish lookup. Jadi misalkan ada sebuah website, itu kan My Ubaya ACID. Kita lihat sih di website WUIS apakah masih aktif domainnya, kemudian kira-kira ada apa saja sih dalam web tersebut. Nah, itu bisa melakukan wish lookup. Kemudian social media profiling. Jadi kita bisa melihat oh ternyata My Ubaya itu ada Instagramnya, ada TikToknya. Nah, ternyata ketika kami analisa, saya analisa, teman-teman analisa, ternyata ini adalah institusi pendidikan. Nah, seperti itu. Kemudian search engine. Kita juga bisa melakukan pengumpulan data lewat search engine, tapi yang lebih advance yaitu Google Hacking, ya, atau GHDP. Kemudian di sini public database, kita lihat database yang ada di internet, siapa sih Ubaya. Kemudian kita lihat juga job posting. Misalkan oh ternyata dari Instagram atau website My Ubaya atau website Ubaya ACID ternyata sering ngeposting mahasiswa berprestasi gitu kan. Oh ternyata Ubaya juga ada mahasiswa berprestasi di sana. Siapa saja sih? Nah, itu salah satu halnya. Nah, kemudian kalau aktif itu berarti ya ingat ya, aktif itu kita sudah berinteraksi dengan target. Contohnya ada misalkan ketok pintu di rumah Pak Miftah, atau kita bisa analogikan port scanning. Dari port scanning itu misalkan kira-kira laptopnya Pak Miftah itu portnya berapa saja sih yang dibuka. Nah, begitu. Misalkan port 80 itu adalah misalkan web server, kemudian ada port 22 SSH atau MySQL MariaDB 3306 portnya atau 330X gitu kan.
Nah, berarti ketika kita ingin mengetahui port, maka kita harus ketok pintu. Artinya apa? Ya kita harus ngetok laptopnya Pak Mit, bukan diketok seperti ini ya, tapi melakukan scanning menggunakan tools. Salah satunya adalah Nmap itu ya. Nah, kemudian network mapping dan banner grabbing. Nah, misalkan di sini contohnya kira-kira network mappingnya di my campus saya, misalkan My Ubaya atau Ubaya itu kira-kira gimana sih? Kemudian struktur dari jaringannya bagaimana? Atau misalkan banner grabbing, misalkan ada website Ubaya, kira-kira web servernya apa sih? Nginx atau bukan XMPP atau misalkan pakai Apache atau pakai yang lain. Nah, itu bisa menggunakan banner grabbing atau malah operating sistemnya apa? Ketika menggunakan Nginx, maka mungkin aja bisa dipastikan bahwa operating sistemnya Linux. Seperti itu ya, teman-teman. Nah, ini yang kita bisa dapatkan informasi-informasi awal pada tahap footprinting atau reconnaissance. Ya. Footprinting itu subsetnya dari reconnaissance ya. Jadi di sini ketika kita targetnya adalah organization information, maka kita bisa dapatkan employee details. Contohnya, buka aja LinkedIn itu ya. Nah, kemudian teman-teman cari aja, misalkan Ubaya, ketemu semuanya. Di situ karyawannya Ubaya, mahasiswa Ubaya, dosen Ubaya, beserta mungkin jurusan dari mahasiswa lengkap. Apalagi kita pakai tools yang bisa ekstrak secara otomatis informasi-informasi itu. Kemudian ada lagi telepon number, kemudian sampai web technologies-nya apa, ya. Terus kemudian di sini network information, misalkan Ubaya itu nama domainnya apa, kemudian topologinya seperti apa, IP-nya berapa. Nah, kemudian sudah masuk ke tahap system information, misalkan web servernya apa, web server OS-nya apa, Nginx, kemudian OS-nya kali Linux, atau Debian, atau Ubuntu. Lokasi web server di mana, Jakarta, Surabaya, atau Australia. Kemudian apa saja sih email address yang ada di server tersebut dan bahkan mendapatkan username dan password. Tujuannya apa sih footprinting? Jelas. Ya. Footprinting ini untuk mencari celah security-nya. Ya. Ketika kita sudah tahu operating system yang digunakan Linux, maka kita akan membuat hacking plan-nya, rencana hacking jangka panjang. Oh, ternyata di Linux itu dia ada seperti ini. Oh, ternyata tidak seperti Windows yang harus seperti ini. Jadi dibuat list-list untuk penyerangan testing di Linux, bukan dua-duanya dibuat. Ketika kita tidak melakukan reconnaissance atau footprinting, kita akan buat dua jalur. Ya, testing untuk Windows, testing untuk Linux, dan itu membutuhkan waktu 2 kali lipat. Kenapa nggak kita langsung footprinting, cari tahu kira-kira operating sistemnya apa? Oh, Linux. Pakai Linux serangannya, begitu. Oke, seperti itu. Ancaman-ancaman yang bisa terjadi pada tahap footprinting atau ketika kita terkena footprinting gitu kan. Maka threat-nya, ya ancamannya itu bisa karena social engineering. Kita tanya-tanya Pak Miftah ulang tahunnya kapan gitu kan. Atau kita juga bisa membuat fake profilnya Pak Miftah untuk me-follow atau menipu. Nah, itu salah satu juga teknik social engineering. Oke, kemudian sistem and network attack. Jadi kita bisa juga menyerang jaringannya atau sistemnya yang mengakibatkan informasi. Jadi informasi itu nampang jelas, gitu kan. Oh, ternyata website Ubaya pakai operating system apa? Jelas. Ya, ketika berhasil, maka privasinya mungkin aja kehilangan. Atau mungkin aja spionase. Jadi misalkan kita menyisipkan karyawan, misalkan ada kampus A, kampus B membuka lowongan dosen gitu kan, atau membuka lowongan karyawan yang memegang database. Nah, kampus A ini coba dong kamu daftar di kampus B gitu kan.
pasti diterima karena Anda senior, dan kalau sudah dapat yang saya butuhkan, kamu keluar ya dari kampus B. Nah, misalkan seperti itu ya. Ini sering terjadi di film dan mungkin aja terjadi ya. Oke, kemudian bisnis loss, jelas kehilangan. Data kehilangan, siapa yang nggak rugi gitu kan? Oke, kemudian ini yang pertama, footprinting melalui search engine. Jadi teman-teman juga bisa melakukan footprinting lewat search engine, Google, Bing, Yahoo, AOI, Baidu, dan seterusnya. Itu kan? Nah, kita juga bisa melakukan pencarian ya berdasarkan komen-komen melalui Google Search, Google Hacking Teknik. Nah, Google Hacking ini teman-teman bisa dapatkan dengan mengetikkan, misalkan di search-nya itu adalah site.2 misalkan sth.id misalkan gitu kan. Nah, kemudian di situ kita pasangkan in URL apa. Nah, itu teman-teman akan tampil misalkan seperti ini. Teman-teman silakan coba sendiri di rumah ya. Misalkan di sini saya berikan misalkan site gini kan, site SITE gitu kan. Site ataukah saya pakai ini aja ya. Nah, kayak seperti ini misalkan saya berikan di sini misalkan site. Misalkan kalau website sekolah kan sh.id, kemudian spasi entitle. Entitle itu berarti ini ya. Result document containing the search keyword in the title, judulnya misalkan gacor gini ya. Silakan dites sendiri ya teman-teman ya. Lihat ini. Nah, itu untuk melihat apakah ada website sekolah yang terindeks Google yang sudah terinjek kata gacor. Ya, bukan berarti gacor ini selalu negatif ya. Gacor itu kan seperti lagu gitu kan ya, seperti lagu. Ya. Tapi kebanyakan itu kan konotasi negatif ya gacor ya, berkaitan dengan perjudian online. Jadi kita bisa aware, oh ternyata website sekolah ini perlu diedukasi bahwa website ini ternyata terinjek judi online. Maka kita harus hapus itu. Tidak hanya gacor, banyak sekali komen-komen yang kita bisa gabungkan seperti tadi ya. Oke, kemudian dari Google Hacking Database itu, kita bisa mendapatkan error message-nya, files containing password mungkin, ya, fix containing login, dan seterusnya itu ada pembelajarannya. Jadi, ini adalah website untuk mencari kelemahan dari sebuah website. Nah, misalkan di sini saya ke exploit DB ini ya. Oke. Nah, kemudian di sini ada GHDB. Silakan pilih di sini GHDB. Nah, kemudian di sini banyak yang bisa teman-teman coba. Misalkan ada SSH di sini, entitled index of data. Diklik, kemudian diklik sini. Akan muncul yang mungkin aja file-file yang berkaitan dengan SSH. Misalkan di sini Victoria College dan seterusnya. Silakan dicoba secara beretika ya. Cukup tahu saja bahwa memang ternyata masih ada file SSH di situ. Apa maksudnya file SSH? Nah, silakan teman-teman belajar secara mandiri apa itu. Jelas di sini sudah banyak celah-celah yang bisa kita pelajari ya, digunakan secara etik. Gunakan secara etik, tanggung jawab ada di teman-teman sendiri. Begitu. Oke, terus kemudian di sini, nah ini contohnya, kemudian ada berdasarkan kategori, ada foothold files yang berisi username sampai error message dan seterusnya. Nah, kemudian tidak hanya itu, teman-teman bisa melakukan berdasarkan image atau reverse image dari dibalik, atau searching berdasarkan video, ya, atau berdasarkan FTP dan IoT engines-nya. Ya, sekarang untuk web services, nah di sini untuk juga bisa menemukan top level domains menggunakan Netcraft. Nah, Google-nya seperti ini, misalkan kita cari ya, semua website yang under Microsoft.com, misalkan site.2microsoft.com, spasi minus in URL.2 MWW. Nah, jadi akan tampil di Google khusus yang Microsoft saja. Plus subdomainnya, misalkan devblog.microsoft, nonprofit.microsoft, pcmanager.microsoft, dan seterusnya.
Ini kalau menggunakan Netcraft bisa coba secara mandiri. Nah, kemudian di sini kita juga bisa mendapatkan informasi melalui sosial media, teman-teman. Ya, bukan berarti ketika kita tidak tahu hacking, itu nggak bisa hacking. Bahkan anak SMA pun bisa. Ya. Salah satu cara footprinting itu adalah attacker itu akan membuat fake profile di sosial media, misalkan Facebook. Ya, misalkan saya nge-create fake profile artis X gitu kan. Nah, kemudian saya isi semua foto-foto dari sumber aslinya artis X. Ya. Kemudian biasanya bukan menipu ya, bukan menipu. Jadi artis X ini atau public figures ya, atau figur yang terkemuka gitu kan, ngefollow rekannya gitu kan. Nah, rekan ini yang targetnya itu teman-teman ya. Karena merasa bahwa ini itu artis itu teman saya, maka saya izinkan untuk bergabung dengan teman. Nah, saya sudah buat fake profile, ternyata ketika saya follow di fallback. Nah, ketika saya pakai akun saya sendiri, misalkan Pak Miftah follow artis Y gitu kan, saya nggak bakal di follow teman-teman, nggak dapat di fallback gitu kan. Tapi ketika saya buat fake profile yang seakan-akan itu rekannya, di fallback. Nah, kemudian saya pantau, ternyata teman saya, anggapannya saya itu attacker ya, teman saya itu ternyata suka main bowling. Ternyata suka berpergian ke luar negeri. Dan bahkan visanya di foto. Visa itu bahkan ada nomor-nomor tertentu. Atau bahkan nomor KTP-nya yang difoto. Karena kan ngerasa bahwa yang di-follow itu hanya rekan-rekannya saja. Teman-temannya saja. Jadi bolehlah ngeliatin paspor, KTP spill dikit, nomor KTP gitu kan. Nah, selesai. Itu caranya. Jadi kita bisa melakukan social engineering di sana. Jadi apa yang akan didapatkan attacker? Jelas kontak info, ini ya, location, related information, dan seterusnya. Kemudian si attacker juga bisa melihat friend list-nya dari target karena sudah di fallback. Kemudian mungkin aja aktivitas-aktivitas terkait aktivitas secara pribadi di post di story dan seterusnya. Dapat informasi begitu kan. Kalau misalkan dia menyerang targetnya organisasi, tadi kan targetnya perorangan, misalkan organisasi melakukan survei, nah maka attacker bisa dapat, oh ternyata Ubaya itu sedang melakukan survei mengenai beasiswa. Oh mungkin aja Ubaya sekarang itu fokusnya ke mahasiswa beasiswa, gitu. Atau bahkan rekrutmen, ya, misalkan rekrutmen karyawan baru, misalkan dibuka lowongan programmer yang ahli dalam bidang PHP, MySQL. Nah, berarti atau paham Linux, nah, adalah wajib misalkan ya. Nah, maka bisa dipastikan bahwa bukan bisa dipastikan, mungkin aja hampir 80% operating system yang digunakan Ubaya adalah Linux. Karena yang dicari adalah yang bisa Linux. Misalnya seperti itu. Oke. Nah, kemudian ini social engineering juga sama. Jadi dia akan melakukan exploit pada person untuk membuka secara tidak sadar tanggal lahir, nama orang tua, ya kan? Seperti itu. Ya karena kan kita nggak sadar kan, misalkan saya pingin ngehack teman saya gitu. Saya pingin di sosial media, saya tanya-tanya aja. Nama papanya, papamu siapa namanya? Oh iya, oh kalau ngerayain ulang tahun papa itu atau ngerayain ulang tahun kamu ya, itu berapa, tanggal apa? Nah, selesai teman-teman. Dan bahkan bisa juga mendapatkan kredit card details, misalkan, tolong dong pinjam kredit cardnya karena kan saya itu pengen nyocokin kredit cardku, ya kredit card saya kok agak abu-abu ya, nah ditunjukkan kreditannya, dapat nomor KTP, nomor kredit card, dan CVC yang dibaliknya. Selesai kan? Easy. Bahkan bisa dapat username, password, network client information, operating system, IP address, dan seterusnya.
Apalagi kita bisa pinjam laptopnya target. Tolong saya pinjam laptop dong gitu kan, karena ada kebutuhan mendesak. Selesai. Nah, ya. Karena sumber username dan password itu ada di laptop. Jadi jagalah laptop teman-teman. HP teman-teman dijaga. Tekniknya gampang, bisa eavesdropping, bisa menguping ya. Kalau misalkan ini pakai teknik jaringan ya, jadi ketika teman-teman itu sedang bermain sosial media itu diintip atau dikuping atau bahkan dumpster diving. Jadi misalkan teman-teman itu menghapus sebuah file di recycle bin, nah di laptop atau di komputer sekolah kampus, nah ternyata ada attacker yang bisa ngeliat recycle bin dan buka. Dia tuh nggak bisa habis ngapus apa sih? Nah, seperti itu. Kalau kita lupa empty ke recycle bin-nya di laptop teman-teman, di komputer sekolah dan seterusnya, maka bisa diintip orang yang belum setelahnya atau impersonation. Oke, ada beberapa tools yang bisa teman-teman coba. Yang pertama adalah Multigo. Ini adalah sebuah tools ya untuk membuat sebuah mapping ya, membuat sebuah mapping dari jaringan. Nah, misalkan seperti ini, misalkan ada attacker targetnya di sini website, kemudian dia akan bisa menyusun ya grafiknya, UI UX-nya tertata dengan rapi. Kemudian di sini ada web data extractor. Nah, jadi di sini bisa mengekstrak data yang ada di website tersebut. Misalkan data tersebut sudah ada penyimpanan email, misalkan IF Ubaya, ternyata di situ ada data dosen, data karyawan plus email. Nah, maka di situ bisa diambil seperti rangkumannya, teman, merangkum semua informasi yang penting di sana. Nah, jadi seperti ini contohnya. Kemudian ada Harvester. Harvester ini adalah sebuah tools intelijen yang bisa mendapatkan secara lengkap gitu kan informasi penting ada di sebuah website. Nah, ini misalkan teman-teman pakai Parrot ya. Pakai Parrot ya di kelas saya itu ya. Ketika teman-teman menjadi mahasiswa saya atau yang melihat video pembelajaran ini, pastikan teman-teman tugasnya nanti adalah install VirtualBox plus operating sistemnya di dalam VirtualBox VM-nya itu adalah The Harvester. Bukan The Harvester. Kali Linux atau Parrot. Jadi install VirtualBox, kemudian teman-teman install di dalam VirtualBox, bukan di dalam operating systemnya, bukan mengganti operating system ya. Tapi di dalam VirtualBox VM ada operating system Kali Linux atau Parrot. Nah, ketika selesai teman-teman bisa mencoba The Harvester sesuai dengan yang ada di slide. Nah, contohnya seperti ini. Yang contoh yang sebelumnya itu dia akan mencari ya kata Microsoft di LinkedIn. Jadi di sini attacker akan melihat siapa aja sih karyawan, staff atau apapun yang mengandung Microsoft di LinkedIn. Contohnya seperti ini langsung muncul dia. LinkedIn user found 106, misalkan di sini Andri Cavalcanti, dia adalah general manager, kemudian ada corporate vice president. Jadi misalkan saya ingin lihat VP dari Microsoft itu siapa sih? Oh, ternyata Charles. Ya sudah, saya targetkan Charles. Karena beliau adalah orang penting pada Microsoft. Itu gunanya. Jadi teman-teman harus mencoba The Harvester ini. Oke, terima kasih. Jadi tugas teman-teman adalah satu install VirtualBox. Kemudian di dalam VirtualBox itu adalah virtual machine. Virtual machine yang berjalan di atas operating system teman-teman. Ya. Kemudian pada VirtualBox ini dapat dilakukan penambahan virtual machine untuk diinstal operating system. Jadi ada operating system di dalam operating system. Jadi tugas teman-teman install VirtualBox, kemudian tambahkan virtual machine di dalam VirtualBox. Tutorialnya bisa teman-teman lihat di internet, di YouTube, gitu kan. Nah, kemudian virtual machine ini teman-teman install Kali Linux atau Parrot. Oke. Kemudian tugas yang kedua, ketika sudah selesai instalasi, teman-teman bisa nyoba The Harvester. Minimal satu tools itu. Atau yang tools yang lain yang ada di Google Drive. Oke, seperti itu. Dan tugas yang ketiga, tolong baca materi-materi yang ada di Google Drive. Karena itu, ketika kita sudah melakukan evaluasi atau quiz,
maka itu akan juga keluar materi-materi yang ada di Google Drive. Tolong dipelajari. Oke, jika ada ketika ada pertanyaan bisa chat di Google Group dosen masing-masing. Oke, terima kasih teman-teman, selamat belajar.